Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anakku semuanya, para santri yang berada di rumahnya masing-masing, Bapak Ibu wali santri dan para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan daripada pengajian kita, tidak lain karena kita masih mendapatkan anugerah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sempat. Mudah-mudahan seluruh nikmat Allah yang diberikan beda jadi nikmat yang berkah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan daripada hadis yang ke-19 kemarin. Wa fi riwayatil dalam siji riwayat ghairi Tirmidzi, sadulu sak liyane Imam Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fis siddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Bismillahirrahmanirrahim. Ihfad wa fi riwayat lan dalam siji riwayat ghairi Tirmidzi ing dalem ghairi Tirmidzi kang sak liyane riwayat Imam Tirmidzi. Ihfad dawuh ifadillaha tajidhu amamaka. Ifat ngreksa sapa sira Allah ing Allah, Allah ing hukum-hukumi Allah, Allah ing perintah-perintahe Allah, tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah amamaka ana ngarep sira. Jadi ketika orang melaksanakan hukum-hukum keagamaan, perintah-perintah Allah dengan maksimal, maka Allah akan menolong kepada kamu. Tajidhu amamaka, Allah akan menolong kepada kamu semuanya. Ta'arraf merdi-merdiya makrifat sapa sira. Ta'arraf merdi-merdiya makrifat sira ilallahi maring Gusti Allah firraha ing dalam tingkah jembar, ya'rifka mongko bakal paring pitulung sapa Allah ing sira fisiddati ing dalam nalikane tingkah kangelan. Ta'arraf ilallah firraha, ketahuilah ya, memahamilah secara utuh atas apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dilarang oleh Allah ya. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah secara utuh ya. Jadi ketika ta'aruf ilallah, maknanya itu taqarrab min rahmatihi waridahu biluzumi ta'ah. Jadi ta'aruf ilallah, merdi-merdiya marifat sira itu maknanya apa? Seluruh perintah-perintah Allah lakonoh, baik itu yang sifatnya yang wajib maupun yang sunnah. Ta'aruf ilallah firraha, ketika kita ini melakukan perintah Allah yang berupa apa? Pamannya sedekah. Ya, firraha, ketika dalam situasi sebelum corona, umpamanya kan semuanya longgar semuanya. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan menolong kepada kamu ketika kamu melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kamu melaksanakan sedekah, ya, ketika kamu melaksanakan dari berbagai macam perintah Allah ketika longgar, maka Allah akan menolong kepada kamu pada waktu dalam kondisi yang sulit. Jadi kalau ada orang pada waktu dimudahkan semuanya oleh Allah, itu dia mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika dalam nuansa kesulitan, maka Allah akan menolong hamba yang seperti itu. Nah, makanya apa? Orang itu dituntut ketika seseorang itu dalam kondisi serba longgar, serba nyaman, serba enak, maka apa yang harus kita lakukan? Dilakukan
ya perintah Allah dilaksanakan. Apa yang kaitannya dengan yang wajib, zakat, sholat, puasa, haji yang mampu, ya. Lah kemudian sunnahnya juga begitu, sedekahnya, amalan-amalan sunnahnya yang lain, baca Quran, sholat sunat yang lain-lain. Ketika situasi enak, rohok, ya, jembar, nyaman, kondusif, ya. Ketika orang itu dalam kondisi seperti itu, dia itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah pada waktu situasi yang sulit, ketika seseorang itu dalam situasi yang sulit, maka Allah akan menolong hamba yang ketika pada waktu longgar dia melaksanakan perintah secara maksimal, ketika dalam kesulitan maka Allah akan menolong hamba yang seperti itu. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira annama setune perkara akhta kang ngluputake apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku liusi baka kok ngenani apa ma ing sira. Jadi apa-apa yang mengenai pada kita itu bukan karena kaitannya dengan kesalahan kita, enggak. Ya mungkin karena Allah memang kepingin untuk menguji kepada kita semuanya. Wa ma uta perkara asabaka kang ngenani apa ma ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku liyukhti akang ngluputake apa ma ing sira. Wa ma asabaka iku lam yakun liyukhti aka anna ma akhta aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti aka. Liyu akan ngeluputake apa ma ing sira. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anan nasra dene pitulung iku ma'as sabri sartane sabar. Pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang sabar melaksanakan perintah, sabar ketika mendapatkan ujian, sabar ketika orang itu ketika berhadapan dengan sebuah kemaksiatan, ya. As-sabru ketika ketaatan, as-sabru ketika sabar ketika melaksanakan perintah, sabar ketika menjauhi larangan, sabar ketika orang itu mendapatkan musibah. Wa anal fajra setune bunga, fa anal faraja bukan fajra. Wa anal faraja setune bunga iku ma'al karbi satane susah. Wa anna ma'al usri setune sartane kangelan iku yusra ana perkara gampang. Nah, ini rumusan. Ya, ini rumusan dalam kehidupan. Wa'lam anan nasra ma'as sabri, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Sabar neng pondok, sabar antri mandi, antri makan, ya kan begitu. Turune sesekan, ya, sabar, maka yang muncul apa? Pertolongan. Ya, yang muncul adalah pertolongan daripada Allah. Wa anal faraja ma'al karbi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi orang itu bahagia, tak ketahuilah bahwa kebahagiaan itu ma'al karbi, ada bahasanya ma'a. Jadi seneng itu gandengannya mesti susah. Jadi ketika seseorang itu diberi ujian yang banyak, itu sebenarnya nanti akan bahagia. Makanya ba'dul mutasawwifin menyampaikan kalau orang itu dalam nuansa yang senang, benangislah yang banyak. Karena apa? Sebentar lagi yang namanya ketidaknyamanan akan datang kepada kamu. Ketika orang itu diuji dengan problematika kehidupan yang jumlahnya banyak, tertawalah. Karena apa? Sebentar lagi yang namanya kesedihan akan jadi hilang. Yang muncul adalah kebahagiaan. Jadi begitu. Wa anna ma'al usri lan setune sartane kangelan yusron ono gampang. Jadi rumusane itu begitu, ya. Mudah itu mesti awalnya kangelan. Orang enak ceritanya mudah itu dengan sendirinya. Makanya seseorang harus memahami konsep inna ma'al usri yusron. Di mana ada kangelan, di situ mesti ada kemudahan.
Nah, jadi ngono carane. Kalau mensikapi hidup itu begitu, sehingga kita tidak sumpek dalam kehidupan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul isruna uta hadis kang kaping 20. Iku an Abi Mas'udin saking Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori kang basa Ansor Al-Badri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe piye inna mimma setune saking barang adra kakang nemoni sapa annasu manusa min kalamin nubuwati saking kalam kenabian al-ula kang awal iku idalam tastahi iku dawuh idalam tastahi nalikane idalam tastahi dawuh idalam tastahi ya. Jadi dawuh para nabi yang pertama itu ini nih idalam tastahi fasna ma syi'ta idalam tastahi lan nalikane ora isin ora wirang sapa sira fasna mongko agawe ya sapa sira ma ing perkara syi'ta kang sak karep sira syi'ta kang sak karep sira. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Makanya Kanjeng Nabi lek dawuh ya napa? Al-haya'u khairun kulluhu. Yes, ya. Ada lagi dawuh al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya malu itu semuanya baik. Malu ki apik Mas Boke, mau izin ki apik. Ya. Orang yang punya sifat pemalu iku apik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya. Tidak datang yang namanya sebuah rasa malu kecuali dia akan mendatangkan kebaikan juga pada orang yang punya perasaan, punya sifat malu. Ya. Oleh karena itu tidak ada kata-kata bagi santri yang paling penting. Santri kudu duwe isin, harus punya sifat pemalu, kudu duwe rasa malu. Itu loh. Malu orang lakoni perintah Gusti Allah, malu tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, malu nggak bisa menolong kepada tetangga. Wapi seperti itu. Makanya idalam tastahi fasna ma sita. Lek pancen kowe ndak duwe isin ya sak sirmu. Arep nglakoni apa-apa sak sirmu wong kowe pancen yo ora duwe isin. Berarti maknanya apa? Kalau ndak punya sifat malu padahal al haya'u minal iman. Yang namanya malu bagian daripada iman. Lek enek wong kok tidak punya sifat malu sama sekali, berarti bukan termasuk kategori sawangan wong, substansinya adalah hewan. Nah, itu loh, makanya si pemalu itu penting. Ya. Bukan nanti pemalu disuruh ke depan kelas malu, ya delok dhisik, malu yang kayak apa. Ya. Kalau malu yang sifatnya dalam hal positif ya itu baik. Baik. Al-hadis utai hadis al-hadi kang siji wal isuna 20 nomor 21 iku an Abi Amr wakila an Abi Umrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qol dawuh sapa Abi Amr qultu matur sapa ingsun
ya Rasulullah utusane Allah, kula aturin dawuh panjenengan limaring kula fil islami ing dalem perkarane agama Islam, fil islami ing dalem perkarane agama Islam. Kaulan kelawan ucapan, la as'alu ora tau takon sapa ingsun au saking kaul ahad dan ing wong suwiji ghaira kakang saliyane panjenengan. Kala jawab sapa Nabi, ya kuwi apa? Kul, katakan ya Rasulullah, kaulan la as'alu anhu ahadan khairak. Kul, amantu billah summastaqim. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah summastaqim. Mongko nuli nglakonana ajek sapa sira bahasa ngono kuwi tek. Summastaqim mongko nuli nglakonana kelawan istiqomah ngono ya kena. Ya. Summastaqim mongko nglakona ajek sapa sira? Rawahu ngratake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini kan senada dengan apa? Ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Ngono. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hampir sama. Ya, hampir sama. Senada ini. Kul amantu billah summastaqim. Jadi ketika orang itu sudah beriman kepada Allah summastaqim. Ya. Istiqomah menjaga kekuatan iman, istiqomah kaitannya dengan urusan ubudiyah. Ya, kalau seperti itu imannya nanti akan bertambah terus, bertambah kualitas daripada iman, ya, bukan semaunya sendiri, ya, bukan semaunya sendiri. Ya. Nah, ketika seseorang itu sudah menyadari bahwa tidak hanya sekedar amantu tapi ada summa amantu kemudian summastaqim, nah ini istiqomah ini jadi penting. Ya. Jadi kalau sudah seseorang itu iman kepada Allah dengan segala macam bentuk daripada keimanan yang terangkum dalam kitab apa itu? Ya arkanul iman. Ya, ketika arkanul iman itu sudah dilaksanakan dengan baik, ya akan baik semuanya. Summastaqim. Nah, itu tambahan summastaqim. Kemudian istiqomah. Ora da tambahi nyang, ya ora da tambahi yang mari dadi dat yang kan begitu ya. Kul amantu billah summastaqim. Ora uga-ugi, ora kaitannya dengan setelah dia masuk Islam terlintas dadi non muslim, tidak. Alhamdulillah min dzalik, seperti itu. Ya. Dan kita harus memahami kalau ada bisikan-bisikan seperti itu mesti bisikan yang tidak baik. Kalau dapat bisikan baik, ya sudah. Itu enggak usah diperhatikan. Enggak usah dicita-citane uang. Bangun tidur ngimpi kok ndak apik. Langsung bangun tidur blak, kemudian menghadap ke utara. Setelah itu ketika seseorang sulit untuk istiqomah. Kok man gak iso istiqomah ki piye to? Ya gitu ya. Datnyeng itu apa itu caranya itu? Ya kalau kita kepingin istiqomah dalam kehidupan, ya tidak ada yang lain kecuali apa? Dipaksa. Ya, dipaksa untuk istiqomah. Ya, dipaksa untuk istiqomah. Kan dalam diri seorang itu ada sifat malal. Malal itu apa? Kadang malal itu apa? Malal itu ya waleh kan begitu. Ya, dan itu harus kita perangi bersama-sama. Ya, diperangi bersama-sama. Kul amantu billah summastaqim. Rawahu nating hadis sapa Musliman ma Muslim. Jadi saya ulang lagi, makna daripada kul amantu billah, innal makna dum ala imanika billah. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa istiqomah dalam imannya. Nah, inilah ya. Bisa istiqomah dalam imannya. Dicekal terus, ojo sampai ucul. Zid fi imanika billah, ditambah terus kualitas daripada iman itu.
Makanya apa? Ketika seseorang itu iman itu akan bertambah, manakala ketaatan seseorang kepada Allah itu tambah, imannya tambah. Itulah. Ketika yang namanya ketaatan turun, iman akan jadi turun. Makanya penting, kul amantu billah, sumastaqim itu begitu. Nah, ketika seseorang itu sumastaqim ay ala fi'lil ma'murat wajtinabil manhiyat wa ghayatil istiqomah, kan begitu. Berarti pelaksanaan perintah-perintah Allah terus, ngedoi maksiat terus, ngedoi larangan Allah terus, ya. Maka yang terjadi apa? Ketika perkara-perkara baik itu terus dikerjakan, dia bisa menghindarkan dari perkara yang tidak baik, selalu bisa seperti itu. Itu berarti bisa menjaga apa? Imannya, kemudian ditambah dengan istiqomah. Makanya ketika iman tok tanpa ada istiqomah, akan jomplang nanti. Baik, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu yang hadis apa Muslimun Imam Muslim. Al hadis susani utai hadis kang kaping pindho wa isruna lan 20. Iku an Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al Ansari. Radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Abdullah bin Jabir Ansari. Anna rajulan setune wong lanang atau wong suci iku salah takon sapa rajul Rasulullah ing utusane Allah. Faqala mongko matur sapa rajul. Matur piye? Ya, matur piye? Si rajul tadi matur piye? Ara'aita ai ikhbarni. Ada ya. Ara'aita ai ikhbarni. Ara'aita ana to nyritani panjenengan ing kula. Kanjeng Nabi, kula niki mbok jenengan critani, jenengan paringi dawuh. Dengan paringi jawaban. Idza shallaitu nalikane wis salat sapa ingsun al maktubati ing pira-pira salat maktubah. Maktubah itu salat yang sudah waktunya jelas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan waktunya sudah jelas itu. Kitabam mau kuta. Wasumtulan wis poso sapa ingsun Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa ahlal tulan pun ngalalake sapa ingsun al halala ing perkara sing halal. Wa haram tulan wis ngaramake sapa ingsun al harama ing perkara sing haram. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono sholaitu lakhirihi sayan ing suwi-suwi. Adkhulu hal adkhulu adkhulu ay hal adkhulu ana ta mlebu sapa kula al jannata ing swarga. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Na'am." Heeh. Ning swarga. Rawahu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa makna haram tu tai maknane lafaz haramtul haram. Wa makna haramtul haram utai maknane lafaz haramtul haram iku ijtan nabatuhu ngedoi sapa ingsun ing haram. Wa makna ahlaltul halala lan utai maknane melafat ahlaltu halala fa'altuhu nglakoni sapa ingsun ing halal mu'taqidun haline kotake khilluhu apa khilluhu halale halal. Ini menarik. Ini hadis itu yang menarik sekali ini. Apa yang menarik? Ada seorang laki-laki. Biasanya kalau rajulan itu biasanya orang-orang Badui, ya, orang Badui. Orang Badui itu siapa? Wong asli, wong Arab, sing wonge jujur tapi utun. Nah, itu loh ya. Namanya siapa? Namanya ternyata Nu'man. Ya, namanya Nu'man ternyata. Nu'man bin Kaukal. Ya. Bikofaini. Lah,
Nu'man bin Qaukal itu tanya kepada Rasul. Kanjeng Nabi. Nah, itu loh, Kanjeng Nabi. Jenengan jawab Kanjeng Nabi. Yang paringi jawaban Kanjeng Nabi. Lek enten tiyang niku pun salat wektune pun beres. Ramadan nggih poso. Ngalal perkara sing halal ya, dia dilakukan, sing haram didoi. Tur mboten ditambah malih. Wis pokoke namung niku tok, tiyang lakone namung niku tok mawon. Wis megur nglakone salat 5 wektu karo poso Ramadan, sing halal dilakoni, sing haram didoi. Ngoten tok pun. Mboten ditambah blas Kanjeng Nabi. Rawatib duha mboten enten blas ngoten niku. Apa tiyang sing ngoten niku ya tenggene teng swarga Kanjeng bakal. Heeh. Coba. Ini kalau kita memaknai daripada hadis ini kan hadis yang paling mudah sekali. Mengapa jawaban Nabi seperti ini? Karena yang tanya adalah Nu'man bin Qaukal. Kanjeng Nabi tahu persis Nu'man ini kayak apa. Nah, gitu lah ya. Karena Kanjeng Nabi kalau menjawab pertanyaan itu kan disesuaikan dengan orang yang bertanya. Jawabannya akan sesuai dengan pertanyaan. Karena apa? Ketika ditambah pun juga engko yo ora iso nambahi. Makanya ketika Nu'man bin Qaukal itu bertanya, Kanjeng Nabi, lek kula niki pun nglangkahi salat 5 waktu, poso Ramadan nggih. Sing halal pun kula tandangi, haram mboten kula nate kula lakoni. Walam azid, coba bahasanya. Walam azid ala dzalika syai'an. Kula mboten nambah babar pisan, Pun. Rawatib, duha, tahajud, blas pun pokoke. Niku tok sing kula lakoni. Adkhul jannah. Napa kula iki saged mlebet swarga? Naam. Pahami ini, ya pahami. Karena apa? Jawaban beliau disesuaikan dengan orang yang bertanya. Itulah ya. Jadi jawaban Rasul itu akan disesuaikan dengan yang bertanya. Ini kebijaksanaan Kanjeng Nabi itu sampai seperti itu. Dan ini menunjukkan apa? Begitu mudahnya dalam ajaran agama. Jadi ketika seseorang itu sholat itu beres, puasa Ramadan beres, ora tau nglakoni perkara sing haram, sing halal-halal sing dilakoni, ya sudah, surga. Orang sesimpel seperti itu ternyata sudah surga. Dan ini tidak hanya pada Nu'man bin Qaukal, ya untuk umatnya juga. Nah, itulah. Makanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, itulah ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kalau orang-orang biasa itu melaksanakan itu namanya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau bagi muqarrabin kok nglakoni hasanatul abrar itu elek. Contoh memane santri nglakoni biasa-biasa saja. Iku santri. Tapi lek guse nglakoni ngono kuwi yo elek. Nah, itu beda. Jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin gitu. Nanti kalau orang-orangnya memang orang punya tingkatan-tingkatan keimanan yang tinggi, kok nglakoni ibadah yang rendah, itu mesti gitu loh. Nah, al hadisus salisu ta hadis kang kaping 3 wal isrunalan 20. Iku an Abi Malik lan saking Abi Malik Al Haris ibn Asim Al Asy'ari radhiyallahu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Malik. Qala dawuh sapa Abi Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe piye? At-tahuru utai bersih utawa at-tahuru utai suci ku syatrul imani separone iman. At-tahuru satrul iman ay atanazzuh wa tatahhur minal ahdas wal anjas wal madam, ya. Jadi ketika orang itu, apa sih mananya tahur itu? At-tanazzuh, bersih. Wa tatahhur, orang membersihkan diri. Minal ahdas wal anjas wal madam. Jadi minal ahdas wal anjas wal madam. Dari ahdas itu apa? Dari hadas kecil, hadas besar. Wal anjas dari najis. Wal madam, hal-hal yang dikatakan
jelek di dalam agama. Ya. Iku satrul iman, separuhnya iman. Jadi ketika orang itu kondisinya selalu bersih, selalu punya wudu, sifat-sifat jelek tidak nampak pada orang itu sudah separuh daripada iman. Ya. Sudah separuh daripada iman. Aisatrul imane ainisfu wal muradu al imanul kamil. Al muradu al imanul kamil. At-tauru satrul iman. Jadi kalau orang itu kehidupannya kopro, jorok, ya, kelambi atau diumbah, sarung atau diumbah setahun pisan, ya. Itu maknanya apa? Ya dia masih belum mencapai separuh daripada keimanan. Belum sama sekali. Karena at-tauru bimakna lughawi syamilan li jami'i satril awal. Fasahha ayyakun nisfahu. Wa yahtamilu anal murada bitauril wudu'i asy-syar'i. Wa bi syarti juz'un. Wa bi satri juz al-juz'i wal makna annal wudu asy-syar'i likasrati sabi juz'un min ajza'il iman. Nah gitu loh. Jadi kalau yang namanya wudu itu, ya, wudu kan membersihkan jiwa, membersihkan seseorang dari hadas tadi dah. Annal wudu asy-syar'i likasrati sawabi juz'un min ajza'il iman. Ya, jadi at-tahuru satrul iman, ya. Walhamdulillahi utawi lafat alhamdulillah iku tamla'u ngebe-ngebe apa alhamdulillah al mizana ing timbangan, al mizana ing timbangan. Makanya apa? Penting bagi seseorang supaya untuk menjaga apa? Menjaga wudhu. Dawamil wudhu itu jadi penting. Ya. Karena itu akan membawa separuh daripada keimanan sudah. Tinggal nambah yang lain. Ya. Pada suatu kesempatan, nah itu ya. Jadi makanya ada keterangan tusannu al-muhafadatu, disunnahkan seseorang itu menjaga alaihi pada wudunya liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dawe kepada siapa? Anas bin Malik. Iya Anas. Ini statok talamun mampu sapa sira antakuna yen to ana sapa iku abadan selawase ala wudu ing atase wudu ya fa'al. Anas, lek sampean ki iso dawuh wudu, doa wudu salawase. Ya. Jadi batal wudu. Ya, batal wudu. Nyapa sebagai ifa inna malakal mauti mongkostune malaikat jurupati. Malaikat siapa? Israil. Idza qabada nalikane gegem mencabut ruha abdin raib. Ruha abdin ing idza qabada fa innal malaikatal mauti idza qabada nalikane njipuk qabada njipuk ruhal abdi ing roy kawula wa hale utawi abdun iku wudu ala wudu ing atase wudu kutib kata betu kutibta nah ya kutibta mongko den catet sapa sira lahu maring abdun syahadatan sapa syahadatun persaksian. Nah, jadi kalau kamu mampu Anas ya wudu terus nyapa sebab fa inna malakal mauti idza qabada ruha abdi
wa walau kutib talahu syahadat. Dicatat, disakseni bahwa orang itu memang orang yang ahli wudu. Ya. Wa ba'dul arifin, setengah daripada orang-orang yang sudah arif billah. Man dawama alal wudu'i, man utai sapane wong dawama kang langgengake sapa man ala wudu'i, alal wudu'i ngatas wudu, akramahu mongko bakal mulyaake ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala bisabai khison kelawan pitu pira-pira perkara. Targhabu demen sapa al malaikatu malaikat fi suhbati ing dalam qala ba'dul arifin man dawama alal wudu'i akrama Allah taala bisami khisalin targhabul malaikat fi suhbati. Jadi kalau ada orang itu yang selalu punya wudu, maka malaikat itu terus nguntit, malaikat itu terus bersahabat, malaikat tidak menjauh kepada orang-orang yang selalu punya wudu. Wala yazalul qalamu radban min kutubi sawabi. Jadi yang namanya kolam di Lauh Mahfuz sana selalu mencatat kebaikan-kebaikan yang orang itu mengerjakannya. Wa tusabbihu wa jawarihu. Oke. Jadi yang kedua apa? Seluruh anggota tubuhnya membacakan tasbih. Ya. Yang berikutnya falat wala tafawadu at-takbiratul ula. Orang itu kalau punya wudu terus insya Allah akan dijaga oleh Allah menjadi orang yang tidak pernah masbuk. Tidak pernah masbuk. Ai ma'al imam. Ya, ma'al imam. Jadi ini penting, ya. Kalau seseorang itu sulit untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib sampai isya, ya. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat mulai maghrib sampai isya, angel mempertahankan seperti itu. Terus piye? Ya dah, damil wudu. Insya Allah orang yang selalu damil wudu wala tafawud takbiratul ula. Maka insya Allah dia tidak akan menjadi makmum yang masbuk ay ma'al imam. Wa idza nama nalikane orang itu tidur, ba'asa ngutus sapa Allah taala Gusti Allah taala ilaihi maring man malaikatan ing malaikat yahfadunahu kali ngreksa sapa malaikat ing man min syarris saqalin saking eleke jin lan manungsa. Minas saqalin saking eleke jin lan manungsa. Jadi kalau ada orang itu yang selalu punya wudu, ketika dia tidur maka Allah akan menjaga, malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga orang itu dari kejelekan manusia yang jelek atau kejelekan daripada jin yang jelek. Wa sahilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut, maka Allah akan memudahkan orang itu pada waktu sakaratul maut. Wa yusahilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama alal wudu, maka orang itu akan selalu dijamin aman selama orang itu selalu punya wudu. Nah, ini kesempatan yang emas, kesempatan yang luar biasa, ya. Jadi at-tahuru satrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan zikir alhamdulillah itu akan memenuhi daripada al-mizan. Jadi timbangan amal kebajikan kita itu akan penuh dengan sendirinya. Karena penting, ya. Penting. Wa subhanallah walhamdulillah
tamla'ani. Wa subhanallah walhamdulillah iku tamla'ani. Ngebek-ngebeki timbangan loro. Au tamla'u ma baina samai. Wa subhanallah walhamdulillah iku tamla'ani. Au tamla'u ma baina samai wal ard. Au tamla'u ta ngebek-ngebeki apa subhanallah alhamdulillah ma ing perkara baina samai dalam antara langit wal ardi dalam antara bumi. Dah. Jadi kalau kita bicara tentang wal subhanallah alhamdulillah. Karena memang banyak hadis-hadis atau ayat Quran fasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Coba, itu kan menggunakan kata-kata subhanallah kan. Makanya ada satu riwayat mangqala khina yusbihu manutai sapane wong kala kang wirid sapa man khina yusbihu nalikane manjing isuk sapa man wa khina yumsilan ing dalem nalikane manjing sore sapa man. Maca pira? Maca apa? Subhanallah bihamdi. Peng pira? Mi'ata marrah sudah. Sapa sing arepe maghrib Subhanallah mangqala khina yusbi wa hina yumsi subhanallah bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumil qiyamah bi'afdala mimma ja'a bi ila ahadun qala misla qala au zata alaihi. Ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Oleh karena itu yang penting apa? Diamalkan. Ya, diamalkan. Dah. Sementara begitu nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.